bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita mau dengarkan firman Tuhan untuk menjadi makanan jiwa kita pada kesempatan ini. Bapa yang baik, Allah yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan mengizinkan kami menikmati hari-hari ini
bersama Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Sekalipun kami mungkin melewati semua dengan air mata, kesusahan, tekanan, tapi kami percaya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus akan memberikan petunjuk jalan keluar dari setiap masalah, termasuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan mengungkapkan dan menjawab setiap apa yang menjadi tekanan dalam perasaan kita dan pikiran kita. Saudara, kalau kita tahu bahwa hari-hari ini dengan situasi, keadaan, kondisi, banyak orang tidak tahu cara bagaimana untuk keluar dari semua tekanan, masalah, problema hidup. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mau ajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar melihat dari dasar-dasar firman Tuhan, apa jalan keluar dari semua tekanan yang kita alami dalam hidup kita. Dalam 2 Samuel pasal 22, ayat yang ke-7, saya akan ambil ayat yang ke-7 dikatakan, ini adalah nyanyian syukur Daud kepada Allah. Dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru, dan ia mendengar suaraku. Dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini adalah suatu ungkapan syukur Daud kepada Tuhan ketika dia mengalami tekanan. Banyak musuh menyerangnya. Banyak orang-orang di sekitarnya berniat jahat untuk membunuhnya. Tapi semuanya yang dia lewati dalam hidupnya, dia merasakan pertolongan Tuhan itu terjadi dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga ungkapan dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan, ketika aku dalam kesesakan. Kesesakan sudah barang tentu ini membuat bisa manusia bersedih. Bisa manusia terjerumus. Bisa manusia jauh dari Tuhan karena kesesakan. Kesesakan berbicara juga tekanan, baik dalam jiwa seseorang, pikiran, hati. Ini tekanan. Tapi kalau kita baca ayat ini, seorang Daud manusia biasa yang dipilih Tuhan, dipilih Allah menjadi seorang pembesar, jadi seorang raja. Ketika dia menemui masalah, tekanan hidup, dia tidak mau lari kepada siapa-siapa. Dia hanya datang kepada Tuhan dan mengungkapkan kesesakan itu kepada Tuhan. Karena kesesakan yang dialami oleh Daud ini adalah kesesakan yang bertubi-tubi. Mungkin hal yang sama saudara mengalami kesesakan-kesesakan ini. Bahkan kesesakan yang satu belum selesai, kesesakan yang lain sudah datang menimpa.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar seperti Daud. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia seorang dihormati, ketika dia menghadapi badai hidup, kesesakan hidup, dia lari kepada Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan. Demikian kita semua. Hari-hari ini saya percaya kita sedang mengalami kesesakan-kesesakan itu. Dan banyak sekali kesesakan yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita. Jangan lari kepada siapa-siapa. Tapi mari datang kepada Tuhan. Ayat ini lebih menjelaskan kepada Allah aku berseru. Berarti Daud merasa bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, dia bertindak dan berteriak minta pertolongan Tuhan. Daud merasakan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat dan mampu menolong dia. Kepada Allahku aku berseru. Dia merasa bahwa hanya Tuhan, tidak ada lain yang bisa dan mampu menolong dia keluar dari kesesakan atau problema hidup. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Kata ia mendengar ini, Daud mengungkapkan dengan penuh keyakinan bahwa pasti Tuhan akan mendengarkan doanya. Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, harus kita meyakini, kita pastikan bahwa iman kita naik kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan. Dan doa itu akan dijawab. Ini kata-kata dikatakan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong. Dia mendengar suaraku. Apa iya? Daud begitu yakin. Tapi itulah Daud. Dia sangat meyakini bahwa apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Kita sama, saudara. Kita percaya kepada Allah yang sama, Allah yang penuh mujizat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh keajaiban. Daud mengajarkan kepada kita lewat ayat ini, ketika dalam kesesakan, yakinlah seruan kita kepada Tuhan pasti dijawab. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Tuhan Maha mendengar. Jadi, pelajaran firman Tuhan dari ayat ini, bagi kita semua, yakinlah bahwa apa yang kita doakan, kita serukan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kesesakan hidup yang mungkin kita hadapi sekarang ini, ya, penyakit, ekonomi, lockdown, ya, dan lain-lain. Ini cukup menggoncangkan dunia. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tergoncang dengan situasi ini. Kita mau lari kepada siapa? Mau minta tolong kepada siapa? Kita mau berusaha seperti apa untuk mendapatkan pertolongan dengan pikiran manusia, kekuatan manusia? Manusia, cara berpikirnya, berencananya penuh dengan keterbatasan. Kemampuan manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia
dengan upaya mencari jalan keluar, penuh dengan keterbatasan. Sebab itu tepatlah kita lihat Daud tadi dalam ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa dia lari dan berseru kepada Tuhan. Jangan minta kekuatan manusia untuk menjawab setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Jangan pakai kekuatan yang sudah ada dalam diri kita atau yang ada di rumah kita, di sekitar kita. Termasuk kekayaan. Kekayaan itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa itu tidak mampu memberi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nikmatilah kekayaan itu. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Tapi jangan sandarkan seluruhnya, semuanya kepada kekayaan itu hidup kita. Tapi mari kembalikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, itu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita baca ayat demi ayat bagaimana keluar biasaan Allah menciptakan dunia ini. Bahkan Allah membentuk manusia dari rahim ibunya. Luar biasa dahsyatnya Tuhan. Kalau kita melihat apa yang Allah lakukan, ya manusia tidak dapat melampauinya. Dengan segala kecanggihan, ya, keluar biasaan dunia hari ini, tinggal ngomong, tombol, pencet, kita tahu di sudut bumi mana terjadi seperti apa. Tapi itu kecil di mata Tuhan. Semua itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Apa yang dibuat manusia hari ini. Allah melihat dari surga, dari titik bumi yang tersembunyi bagaimanapun, dimanapun. Allah tahu. Kita mau bersembunyi di balik persembunyian kita yang mungkin rapat-rapat tidak dapat dilihat oleh manusia. Tapi Allah tahu apa yang kita sedang kerjakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini, kekuatan apapun tidak mampu dan sanggup menolong kita. Bahkan kita bisa kecewa dengan kekuatan dunia. Produk. Dulu kita kenal dengan alat komunikasi, itu hanya tombol yang muncul dari alat itu sendiri. Kita pencet nomor, kita menghubungi orang lain. Sekarang nggak usah pakai tombol. Saudara ngomong, keluar tulisan. Dan saudara boleh kirim. Saudara ngomong, langsung saudara angkat, bisa terhubung dengan pihak yang lain. Tapi ingat itu terbatas, saudara. Dan hari demi hari, tahun demi tahun, alat itu makin dibuat lebih canggih. Namun secanggih apapun alat yang ada di dalam dunia ini kita pakai untuk komunikasi, atau kita pakai untuk menolong kita dalam segala tugas, itu hanya terbatas. Ketika dia jatuh dari tangan kita, itu bisa hancur, pecah. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya Tuhan. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, kalau kehidupan kita, kehidupan manusia,
Kita sebagai orang yang percaya, ketika kita jatuh, Alkitab menjamin tidak sampai tergeletak. Artinya Tuhan menopang kita dengan kekuatannya. Tuhan menopang kita dengan kedahsyatannya. Dunia tidak mampu melakukan ini, sekali lagi saya katakan. Tapi Tuhan mampu menopang kita. Namun langkah yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat Daud, dia katakan, berserulah kepada Tuhan. Kembali dalam 2 Samuel pasalnya yang ke 22, ya. Ayatnya yang pertama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Raja Saul. Di sini dikatakan dari cengkraman. Berarti sudah terkepung, ya. Sudah tidak bisa lari kemana-mana. Tapi dikatakan ada sebuah ungkapan syukur daripada Daud. Bahwa dia percaya bahwa dia akan lepas dari cengkraman-cengkraman ini karena kedahsyatan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Saudara, harus kita alami hari ini. Kita alami bahwa kedahsyatan dan pertolongan Tuhan akan melepaskan kita semua daripada cengkraman dunia. Ya, penyakit, tekanan. Kita percaya bahwa Tuhan akan lakukan itu. Ayat 2 dalam pasal 22 ini dikatakan, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Saya tertarik dengan katakan kubu pertahananku. Berarti Allah siap menempatkan benteng-benteng kekuatannya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tertembus oleh serangan musuh. Tidak tertembus oleh serangan kuasa kegelapan. Karena dikatakan ada kubu pertahanan. Pasukan malaikat surga, ya, seringkali kita kenal dengan doa pasukan malaikat surga. Membentengi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dia memberikan kepastian kepada kita. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, kita kenal dengan ayat ini. Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tepat Daud lakukan itu. Dia datang kepada Tuhan ketika dia dalam kesesakan. Yesus sendiri yang mengungkapkan, mari datang kepadaku semua. Semua orang. Yang mengalami namanya lesu. Letih lesu. Saudara, banyak orang mulai mengalami namanya keletihan. Lelah menghadapi situasi. Di tetangga-tetangga saya, di sekitar rumah saya mulai mengeluh. Begini, begitu, kapan, dan lain sebagainya. Ini selesai. Itu namanya mulai lelah, mulai lesu.
menghadapi keadaan hari-hari ini. Dalam keletihan dan kelesuan, ada beban yang menekan. Ya, besok harus makan, itu beban. Besok di meja harus ada sesuatu untuk dimakan. Tapi kalau dengan situasi kondisi sekarang kita dibuat tidak berdaya, apa yang harus kita makan besok? Ini bicara beban berat. Harus dipikirkan, harus dikelola, harus dikerjakan. Tapi kita sebagai orang percaya punya Tuhan yang pasti. Punya Tuhan yang melegakan kita. Dia menjamin kita. Dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Artinya, Tuhan akan bebaskan kita dari semua tekanan. Asalkan kita mengambil posisi yang tepat, datang kepada Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Datang dengan rendah hati. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tanda kita percaya bahwa Allah berdaulat. Ya. Tanda kita percaya bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Itu namanya kita merendahkan hati kepada Tuhan. Tanda Allah berdaulat dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita memerlukan sesuatu, memerlukan pertolongan Tuhan, minta kepada Tuhan. Itu dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini kata-kata Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan tidak pernah berbohong. Manusia seringkali membohongi satu dengan yang lain, tapi Tuhan ketika dia berkata, dia tidak pernah berdusta. Ayat ini menjamin kita, minta maka diberi. Jadi kata-kata pasti ini yang diungkapkan Tuhan itu sebuah kata pasti jaminan Tuhan akan menjawab, memberi. Sekali lagi, mintalah maka akan diberikan. Nah, ini mintanya yang mungkin terkadang kita lupa meminta kepada Tuhan. Lebih banyak kita mencari meminta kepada orang lain, mengemis kepada orang lain daripada meminta kepada Tuhan. Kenapa meminta kepada Tuhan? Karena kita yakin bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah sumber. Namanya sumber berarti, ya kalau kita tahu sumber air meluap dari sana. Berarti dari sana, dari Tuhan sumber segala jawaban, segala doa, segala berkat, segala kesehatan, segala mujizat. Semuanya dari Dia. Dia sumber. Makanya minta kepada sumber. Meminta kepada manusia, manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi mintalah kepada sumber berkat itu. Meminta tidak hanya sekedar mengungkapkan begitu saja. Tentu ada dasarnya. Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Minta dengan iman, minta dengan percaya. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Minta dalam iman. Jangan minta dengan pengetahuan manusia. Jangan minta dengan kemarahan manusia. Jangan minta dengan cara-cara manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hanya pakai iman yang ada dalam diri kita. Tuhan sudah mengaruniakan iman, pergunakanlah iman itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Mintalah dengan iman.
hendaklah ia memintanya dalam iman. Lalu kalau kita lihat ayat selanjutnya, ya jangan bimbang. Jangan goyang, ya. Artinya tetap fokus kepada Tuhan, iman itu. Agar apa yang kita doakan, kita harapkan itu terjadi. Jadi kembali di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7, kita tahu bahwa Daud mendapat jawaban dari seruannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Tidak penting saudara ada di mana. Ruang dan waktu tidak dapat membatasi kita meminta kepada Tuhan. Saat saudara di kendaraan, saudara di rumah, saudara ada di ruangan manapun, mintalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan yakinlah, percayalah, Allah sumber segala jawaban akan menjawab seruan doamu. Inilah cara Tuhan memberikan jalan keluar dalam persoalan yang datang dan bertubi-tubi mungkin dalam hidup kita. Jangan putus asa. Tetaplah setia, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan suruhkan atas hidupmu. Maka engkau akan melihat mujizat dan kuasa Allah terjadi. Daud mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Sekalipun banyak musuh yang dia hadapi, tapi Tuhan membela dia. Kita pun punya hak yang sama. Karena Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, mampu dan membela kita ketika kita dalam kesesakan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tetap berseru, berserah kepada Tuhan ketika kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak mampu kami atasi dalam kesesakan hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kalau kami masih ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat GPKDI Eklesia Tuhan. Biar sekalipun kami ada di rumah masing-masing, kami percaya kuasa dan tangan Tuhan tetap menolong kami, membela kami. Yang sakit jama dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah hidup mereka dan akan menjawab doa dan harapan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan umat-umat-Mu. Baik persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan yang menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di eklesia, dalam perencanaan untuk memiliki gedung permanen Tuhan. Kami sedang mengumpulkan dana ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber segala berkat dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Apapun yang mereka sudah korbankan buat Tuhan. Persembahkan buat Tuhan. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Apapun menjadi usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan berkati Tuhan. Pertambah-tambahkan, perkaya-kayakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau punya janji dalam hidup kami pasti terjadi. Engkau akan menyatakan kuasa kasih-Mu Bapa. Dalam kehidupan ekonomi umat-umat-Mu,
Tuhan jaga, Tuhan pelihara rumah tangga umat-umatmu, dari cucu, anak, sampai kepada orang tua. Tuhan sertai mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Tetap bimbing mereka dengan kasih-Mu, pelihara dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Sampai kami melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap perjalanan kehidupan umat-umat-Mu. Hamba-Mu sekeluarga juga dalam pelayanan, Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan jalan keluar dari semua masalah dan juga pergumulan. Dan apapun yang direncanakan dalam memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan bersama tim pengembalaan yang ada di Eklesia. Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan tolong kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara, situasi keadaan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia, tengah-tengah bangsa ini, Kota Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan tangan Tuhan, biar terulur, menuntaskan semua hal-hal yang sedang terjadi. Ini semua adalah peringatan Tuhan bagi kami, untuk kami lebih setia, dekat dengan Tuhan, meraih semua janji Tuhan, biar kami benar-benar mengalami terus Tuhan dalam setiap hidup kami, sampai Tuhan datang menjemput kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa bagi yang berulang tahun pada bulan Juni ini Tuhan, yaitu Ivana Francisca Tuhan, dan juga Fran Minicen Cynthia. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Dengan rasa syukur mereka di bulan ini mereka mengalami pertambahan umur dalam hidup mereka. Kalau Tuhan sudah memelihara, menjaga mereka pada tahun-tahun yang sudah berlalu, kami percaya tahun-tahun yang akan mendatang, Tuhan akan sertai mereka, Tuhan akan tuntun mereka dengan kasih-Mu, Tuhan akan membawa mereka dalam karunia-karunia yang besar dan ajaib adanya. Apapun menjadi doa dan harapan mereka, pergumulan, Tuhan sertai, tuntun Tuhan. Dalam tahun-tahun yang akan mendatang, mereka akan mengalami terus Tuhan dalam setiap pribadi mereka, dan mereka boleh melihat jawaban-jawaban atas doa-doa mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami semua. Engkau serta dengan kami semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku tetap tinggal bersama. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin
Haleluya.